Akhirnya terjadi cekcok gitu di dalam. Lalu karena si H ini sudah ada di depan pintu masuk juga, dia telepon terus ke nomor handphonenya klien saya. Lalu tunangannya angkat teleponnya dong. Nah, ternyata dia di depan. Dipanggil di depan, ya kan? Lalu terjadi juga antara cekcok mulut antara pihak si H ini sama tunangannya sama Ayu kan. Lalu beliau nggak terima juga, terjadi keributan. Lalu saling ini. Coba dilanjutin. Jadi aku nggak terima mungkin karena mungkin kan gini ya. Ini kan kita kan ketemunya kan di public, biarpun ya memang maksudnya private room ya, tapi kan di restoran. Aku nggak terimanya karena menurut aku kok bisa sampai ngikutin apa, kan bisa diomongin baik-baik, apapun itu kan bisa diomongin baik-baik, jangan tiba-tiba datang terus semena-mena langsung marah gitu loh. Jadi ya refleks aja emosi. Ya aku kan perempuan cuma punya kuku, dia kan mantan atlet, punya tenaga, so aku bisa apa? Ya kan, bener gak? Aku bisa apa ya kalau misalnya kalau misalkan aku visum mungkin ya laporan mungkin. Cuma kan aku mikirkan ini kan tunangan ya, apa nggak bisa diselesaikan dengan baik-baik kan gitu? Tapi memang tidak bisa gitu loh. Kalau Ayu sendiri berarti yang mendapatkan jambak serangan juga atau seperti apa sih kalau dari Ayu sendiri? Mendapat serangan juga atau seperti apa dari dia? Iya, dia membela diri dia lah. Ya seperti kayak mendorong. Ya kan membela diri gitu kan, CCTV kan jelas. CCTV-nya udah jelas, udah menjadi barang bukti gitu. Ya menurut aku sih kayak gini-gini tuh bisa diselesaikan tanpa harus ke kantor polisi sih sebenarnya. Cuman ya udah terlanjur, sudah jadi bubur, kan tidak ada sebab dan akibat kan gitu. Aku juga sudah mencoba ngomong dengan pihak bapak pejabat negara ini gitu kan, yang ngomong baik-baik gitu, tapi beliau menawarkan perdamaian sehingga mau memediasikan kami 2 hari berturut-turut lah, memediasikan kami lah, menawarkan sejumlah uang, tapi saya tidak mau karena urusannya kan saya dengan tunangan saya gitu, dan tunangan saya juga tidak mau menerima uang itu karena tunangan saya maunya ya saya tanggung jawab, mungkin sakit hati kali ya. Berarti adanya si H ini penasaran pasti ya siapa menawarkan Kak, menawarkan uang itu untuk agar si Abi sendiri mau damai sama Kak Ayu gitu. Iya, damai dan mencabut laporan. Berapa kalau boleh tahu Kak uangnya? Nggak bisa dibuka di sini ya karena itu kan sudah menjadi barang bukti kantor polisi ya. Maksudnya nggak etis untuk aku berbicara seperti itu. Berarti yang jambak sama cakar-cakaran sebagai proses untuk pembelaan diri juga ya atas yang tadi ribut-ribut gitu dari Kayunya. Karena aku kan malu gitu loh kenal baik dengan Bapak H ini. Kenapa kok jadi ribut gitu loh. Sedangkan semua kan saksi udah diperiksa gitu. Seperti udah diperiksa, CCTV udah ada semua. Ya saya tidak bisa mengelak apa-apa gitu di sini. Jadi kayak bingung juga gitu sebenarnya. Terakhir dari aku yang soal si H ini, dari Abi sendiri kan sempat bilang H ini dicurigai orang ketiga dalam hubungan kamu sama Abi kan. Apakah statusnya seperti apa gitu? Sih dicurigai ada karena diduga ada bukti chat naik gitu. Kita ya kan karena kan handphone aku kan dilihat ya, jadi kayak ya mungkin kecurigaan kan boleh. Tapi sekali klarifikasi, jadi H itu statusnya apa? Iya, jadi saya perlu jelaskan biar enggak klien saya salah bicara ya, karena ini masalah ITE. Iya, karena aku nggak ada. Jadi soal curiga-mencuriga itu wajar-wajar saja. Tapi selama ini perlu saya sampaikan, memang H itu sama klien saya itu hanya sebatas teman. Tetapi dalam perjalanan ternyata H itu ada punya niat. Punya niatnya adalah satu, sering WA terus, mau minta ketemu terus di restoran.
Lalu yang satu yang saya pikir ini bukan taman lagi, dia ngajak untuk check in juga. Nah, untungnya si klien saya tidak datang. Saya tidak Chatnya lengkap kok ada semua. karena saya tahu saya punya Bahkan dia mau transfer sejumlah uang supaya bisa datang ke tempat yang dia sudah siapkan gitu. Yang kedua, sudah ditransfer. sudah yang kedua bahwa setelah kejadian itu pun karena si H ini merasa juga terlibat di dalam urusan ini, dia juga melakukan komunikasi kedua belah pihak, bahkan bertiga ini pernah ketemu 2 kali. Mediasi itu ya Pak? Ya, Nah, karena H tidak mau urusan ini kan panjang. Nah, dalam perjalanan kan dia menaruhkan sesuatu, tapi kan si pelapor kan tidak mau terima. Tidak mau terima sehingga kasus ini kan sudah bergulir. Tanggal 6 itu kejadian, tanggal 7 sudah dilaporkan di Polsek Tanah Abang. Artinya proses sudah jalan. Pemanggilan saksi sudah mulai berjalan. Walaupun terlapor sendiri saat ini belum dipanggil, tapi saya yakin dalam waktu dekat segera dipanggil. Karena CCTV, screenshot, alat bukti yang lain itu sudah diambil sama pihak kepolisian. Kalau si H itu tidak terlibat, tidak mungkin dia mau ikut dalam hal memediasi, menaruhkan sejumlah uang dan lain sebagainya. Makanya saya bilang perdamaian apapun, H ini pasti dilibatkan. Karena kedua ini mereka sudah tunangan. Sekarang masuk ke pernikahan harus bulan Desember. Ini kan kacau balau gara-gara urusan ini kan. Karena saling cemburu buta, yang satunya juga masih komunikasi itu baru disuruh tahu bahwa ini klien saya sudah aku bertunangan. udah gitu. ngomong gitu. Jadi intinya adalah bukannya di sini aku kan pasti kan netizen dasar pelakor kan gitu kan apa segala macam. Saya sudah bilang bahwa saya sudah punya tunangan. Bahkan beliau bilang congrats gitu ya Pak, gitu ya Pak.